Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai uji normalitas data. Di mana uji normalitas data ini kita lakukan untuk mengetahui apakah data sampel yang diambil itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Di mana data yang berdistribusi normal itu merupakan salah satu syarat atau asumsi yang kita perlukan dalam menganalisis data menggunakan statistika induktif, khususnya itu menggunakan analisis statistika parametrik. Nah, sebenarnya untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak, secara kasat mata itu kita bisa melihat dari bentuk histogram dan kurva frekuensinya. Tetapi jika menggunakan histogram dan kurva frekuensi itu agak sulit karena unsur subjektivitasnya sangat tinggi. Jadi mungkin si A bisa saja menganggap bahwa data tersebut berdistribusi normal, sementara si B itu akan menganggap distribusi dari data tersebut tidak berdistribusi normal. Untuk itu, selain menggunakan histogram, di sini kita akan mempelajari beberapa teknik yang dapat kita gunakan untuk menguji normalitas data ini. Antara lain yaitu yang pertama, uji Lilliefors, kemudian menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, kemudian yang ketiga kita bisa menggunakan uji Chi kuadrat, dan yang keempat kita juga bisa menggunakan dengan uji Shapiro-Wilk. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba melakukan uji normalitas data dengan uji Lilliefors. Kita langsung lihat ke contoh kasusnya. Di sini ada sebuah sampel yang diambil secara acak yang diperoleh dari menggunakan teknik sampling acak, di mana banyaknya sampel di sini adalah 20. Data yang kita miliki yaitu 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8. Nah, di sini kita akan mengecek apakah data ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal ataukah tidak. Di sini kita melakukan uji normalitas data ini dengan menggunakan alpha 5%. Maka, untuk melakukan pengujian normalitas data tersebut dengan menggunakan uji Lilliefors, kita bisa lakukan dengan mengikuti beberapa langkah berikut ini. Langkah yang pertama, kita harus merumuskan hipotesis ujinya. Di mana bentuk hipotesis uji dari uji normalitas data ini adalah H0.2, data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, melawan H1-nya, titik 2, data sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian, langkah kedua yaitu menghitung nilai statistik ujinya. Untuk mendapatkan nilai statistik uji ini, kita perlu melakukan beberapa tahapan. Ya. Tahap yang pertama yaitu urutkan data dari yang kecil sampai yang terbesar. Maka dari data ini kita urutkan terlebih dahulu. Kemudian tentukan frekuensi tiap-tiap data. Nah, karena di sini ada beberapa data yang sama, maka kita perlu menentukan frekuensi tiap-tiap data tersebut. Jadi, kita urutkan datanya itu 2, di mana 2 ini hanya ada 1, maka frekuensinya 1. Kemudian, data berikutnya itu adalah 3. 3 ini ada sebanyak 2, maka frekuensinya 2. Kemudian setelah 3 itu 4. 4 ini frekuensinya ada 4. Kemudian setelah 4, data berikutnya adalah 5. 5 ini frekuensinya ada 6. Kemudian data berikutnya adalah 6. 6 ini frekuensinya ada 4. Kemudian 7. Itu ada frekuensinya ada 2 dan data terakhir itu adalah 8 dengan frekuensinya 1. Sehingga kita bisa buatkan tabel bantu untuk perhitungan uji Lilliefors ini ya. Di mana untuk kolom pertama kita buatkan nilai datanya, di mana nilai data ini kita simbolkan dengan XI. Ya, di mana
Data yang pertama tadi itu data yang terkecil ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Frekuensinya tadi juga kita masukkan. 2 itu ada 1, 3 ada 2, 4 ada 4, 5 ada 6, 6 ada 4, 7 ada 2, dan 8 ada 1 ya. Kemudian frekuensi ini kita jumlahkan. Hasilnya itu harus sama dengan N ya, banyaknya data. Jadi sigma Fi itu sama dengan N, yaitu ada sebanyak 20 data. Kemudian langkah berikutnya itu adalah hitung frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif ini kita bisa peroleh dengan cara menjumlahkan setahap demi setahap nilai Fi-nya. Frekuensinya ini kita jumlahkan setahap demi setahap. Jadi untuk Fkum, frekuensi kumulatif baris pertama ini sama dengan frekuensinya, yaitu 1. Kemudian untuk Fkum baris kedua, ini kita jumlahkan frekuensi kumulatif baris pertama ini, kita jumlahkan dengan frekuensi ini. Jadi dengan Fi ini. Jadi 1 ditambah 2 hasilnya 3. Kemudian 3 kita tambahkan dengan 4. Hasilnya 7. Kemudian 7 kita tambahkan 6. 13. Kemudian 13 kita tambahkan dengan 4. Kita peroleh Fkum-nya 17. Kemudian untuk baris berikutnya itu 17 kita tambahkan dengan 2. Fkum untuk baris ke-6 ini adalah 19. Kemudian untuk baris ke-7 itu 19 ditambah 1. Kita peroleh Fkum-nya 20. Jadi untuk Fkum baris terakhir ini harus sama dengan N-nya, yaitu 20 ya. Kemudian kita lihat tahap kedua, yaitu kita harus menghitung nilai rata-rata dan simpangan baku dari data tersebut. Di mana untuk menghitung rata-rata ini, karena datanya ini kita sajikan dalam bentuk tabel frekuensi, maka kita menggunakan rumus ini ya, yaitu X bar sama dengan sigma Fi Xi dibagi dengan sigma Fi. Kalau nilai sigma Fi sudah kita peroleh yaitu 20 ya. Nah, sedangkan untuk mendapatkan nilai sigma Fi Xi ini, maka kita perlu membuat kolom bantu ya. Maka di sini kita buatkan satu kolom lagi, yaitu kolom untuk Fi dikali Xi. Di mana Fi ini Fi-nya, sedangkan Xi-nya itu adalah yang ini. Maka 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. Kemudian 2 dikali 3 hasilnya 6. Kemudian 4 dikali 4, 16. Kemudian 6 dikali 5, 30. Kemudian 4 dikali 6, 24. Lalu 2 dikali 7, 14. 1 dikali 8, 8. Kemudian yang kita butuhkan itu adalah sigma Fi Xi. Maka kita jumlahkan ini semua. 2 ditambah 6 ditambah 16 ditambah 30 ditambah 24 ditambah 14 ditambah 8. Hasil yang kita peroleh adalah sigma Fi Xi-nya itu adalah 100. Nah, maka kita masukkan ke rumus rata-rata ini, yaitu sigma Fi Xi-nya itu adalah 100. Kemudian sigma Fi-nya 20, maka 100 dibagi 20 itu hasilnya 5. Maka rata-rata dari data ini adalah 5. Kemudian kita juga perlu menghitung simpangan bakunya, di mana simpangan baku dari data sampel ini kita simbolkan dengan S. Rumusnya adalah akar dari N dikali sigma Fi Xi kuadrat dikurangin dengan sigma Fi Xi kita kuadratkan. Dibagi dengan N dikali N-1. Nah, di sini nilai N itu adalah 20 ya, yaitu sama dengan sigma Fi-nya, N-nya ini. Kemudian sigma Fi Xi ini kita sudah peroleh, yaitu tadi ya, yaitu 100 ya. Nah, di sini kita juga butuh nilai sigma Fi Xi kuadratnya. Maka untuk mendapatkan nilai ini, maka kita perlu membuatkan kolom bantu, yaitu kolom untuk Fi Xi kuadratnya. Untuk kolom kelima kita buatkan untuk nilai Fi dikali Xi kuadrat. Di mana untuk mendapatkan nilai Fi Xi kuadrat ini ada dua cara. Yang pertama itu
kita kalikan FI/XI ini dengan nilai XI-nya. Atau cara kedua, kita hitung dulu nilai XI kuadratnya. Maka nilai XI ini kita kuadratkan, kemudian baru kita kalikan dengan nilai FI-nya. Nah, di sini saya akan menggunakan cara yang pertama, yaitu mendapatkan nilai FI/XI kuadrat ini dengan cara FI/XI ini dikalikan dengan nilai XI-nya. Jadi kolom yang ini kita kalikan dengan kolom yang ini. Jadi 2 dikali 2, 4. Kemudian 6 dikali 3, 18. Kemudian 16 dikali 4, 64. 30 dikali 5, 150. 24 dikali 6, 144. 14 dikali 7, 96. 8 dikali 8, 64. Kemudian kita jumlahkan. 4 ditambah 18 ditambah 64 ditambah 150 ditambah 144 ditambah 96 ditambah 64 itu hasilnya adalah 542. Sehingga kita peroleh nilai sigma FI/XI kuadratnya itu adalah 542. Nah, maka kita masukkan ke rumus ini tadi, yaitu N-nya 20, sigma FI/XI kuadratnya itu adalah 542 dikurangin dengan sigma FI/XI-nya itu adalah 100, kita kuadratkan, dibagi dengan N-nya itu adalah 20, kemudian 20 dikurangin 1. Selanjutnya, kita kalikan 20 dengan 542, hasilnya adalah 10.840, kemudian 100 dikuadratkan itu adalah 10.000, dibagi dengan 20 dikurangin 1 itu 19, kita kalikan dengan 20, hasilnya adalah 380. Kemudian berikutnya 10.840 dikurangi dengan 10.000, hasilnya adalah 840. Kemudian dibagi dengan 380, hasilnya adalah 2,21. Karena kita menghitung nilai simpangan bakunya, maka di sini kita akarkan nilai 2,21 ini. Hasilnya adalah 1,49. Ini adalah hasil pembulatan dari 1,4866 ya. Di sini kita akan mengambil 2 desimal, maka kita bulatkan sehingga hasilnya adalah 1,49 ya. Kemudian tahap ketiga yaitu menentukan angka baku dari tiap-tiap data tersebut. Angka baku ini kita simbolkan dengan Z. Maka untuk data yang pada baris pertama itu nilai datanya itu adalah 2. Kita kurangi dengan rata-ratanya yaitu 5. Kemudian dibagi dengan simpangan bakunya itu adalah 1,49. Sehingga 2 dikurangin 5 hasilnya itu adalah minus 3. Minus 3 ini kita bagi dengan nilai simpangan bakunya 1,49. Hasilnya adalah min 2,0134228. Di sini kita akan ambil 2 desimal. Maka hasilnya itu adalah min 2,01. Begitu juga untuk baris kedua, nilai datanya XI-nya itu 3, kita kurangi dengan rata-ratanya 5, kemudian kita bagi dengan 1,49. Kita ambil 2 desimal, hasilnya itu adalah min 1,34. Kemudian baris ketiga, 4 dikurangi dengan 5, dibagi dengan 1,49. Yaitu hasilnya adalah min 0,67. Kemudian baris berikutnya XI-nya 5 dikurangin dengan 5, 0 ya. Kemudian dibagi dengan 1,49, Z-nya itu adalah 0. Berikutnya XI-nya 6, kita kurangin dengan 5, hasilnya 1, kita bagi dengan 1,49. Kemudian kita ambil 2 desimal, maka kita peroleh hasil 0,67. Kemudian XI-nya 7, kita kurangin dengan 5, hasilnya adalah 2, dibagi dengan 1,49. Kita ambil 2 desimal, hasilnya adalah 1,34. Kemudian XI-nya 8, kita kurangin dengan 5, dibagi dengan 1,49. Kita ambil 2 desimal, hasilnya adalah 2,01. Kemudian tahap keempat yaitu menentukan nilai FZ-nya.
Nilai FZ ini adalah besarnya peluang untuk masing-masing nilai Z berdasarkan tabel distribusi normal baku. Untuk itu, agar bisa memperoleh nilai FZ-nya, maka kita lihat ke tabel distribusi normal baku. Untuk nilai Z-nya itu min 2,01, kita lihat nilai FZ-nya itu adalah min 2,01 ini ya. Hasilnya itu adalah 0,0222. Ya, jadi nilai FZ-nya ini. Kemudian untuk Z min 1,34. Min 1,34. Hasilnya adalah 0,0901. Kemudian untuk Z min 0,67. Min 0,67. Hasilnya adalah 0,2514. Kemudian Z0 0,5000. Begitu juga seterusnya. 0,67 kita peroleh hasil 0,7486. Z 1,34 kita peroleh hasil 0,9099 dan Z 2,01 kita peroleh hasil 0,9778. Kemudian tahap yang kelima yaitu hitung SZ-nya. SZ ini adalah frekuensi nyata, yaitu tiap-tiap frekuensi kumulatif kita bagi dengan banyaknya data sampelnya, yaitu tiap F-cum-nya kita bagi dengan N. Jadi, nilai F-cum ini kita bagi dengan N-nya, yaitu 20. Jadi, 1 dibagi 20, 0,05, 3 dibagi 20, 0,15, 7 dibagi 20, 0,35, 13 dibagi 20, 0,65, 17 dibagi 20, 0,85, 19 dibagi 20, 0,95, 20 dibagi 21. Tahap ke-6, tentukan nilai harga mutlak dari FZ dikurangin SZ. Kita buatkan kolom berikutnya, yaitu harga mutlak dari FZ dikurangin SZ. Di mana tanda harga mutlak ini artinya bahwa nilai FZ min SZ ini itu selalu positif. Jadi jika hasilnya minus, maka kita ambil nilai positif. Maka kita hitung nilai FZ dikurangin SZ, maka ini, kolom ini kita kurangin dengan kolom ini ya. Ya, untuk baris yang pertama, 0,0222 kita kurangin dengan 0,05. Hasilnya itu adalah min 0,0278. Karena di sini itu adalah harga mutlak, maka nilainya selalu positif, maka hasilnya adalah 0,0278. Kemudian untuk baris kedua 0,0901 kita kurangin dengan 0,15, hasilnya adalah negatif 0,0599. Karena di sini harga mutlak, maka hasilnya itu adalah selalu positif, yaitu 0,0599. Untuk baris ketiga 0,2514 dikurangin dengan 0,34, hasilnya adalah 0,0986. Kemudian 0,5 dikurangin dengan 0,65, itu hasilnya adalah 0,15. Lalu untuk baris berikutnya 0,7486 dikurangin dengan 0,85. Hasilnya adalah 0,1014. Lalu baris berikutnya 0,9099 dikurangin 0,95, hasilnya adalah 0,0401. Kemudian 0,9778 dikurangin 1, hasilnya adalah 0,0222. Berikutnya, tahap yang ke-7, yaitu tentukan nilai statistik ujinya. Di mana rumusnya itu adalah L hitung sama dengan max harga mutlak FZ dikurangin SZ. Max di sini artinya adalah nilai maksimum atau nilai tertinggi dari nilai harga mutlak FZ dikurangin SZ. Maka kita lihat di kolom ini nilai yang paling tingginya, yang paling besar. Nah, kita lihat yang paling tinggi itu adalah nilai 0,15 ya. Yang lain mah itu 0,0, 0,0 ya. Di sini ada 0,110 ya. Tentu 0,15 ini lebih besar dari 0,10 ini ya. Maka kita peroleh nilai L hitungnya atau statistik ujinya, yaitu L hitungnya itu adalah 0,15. Setelah kita peroleh nilai statistik uji, yaitu pada langkah kedua, maka kita lanjutkan untuk langkah ketiga, yaitu menentukan kriteria ujinya. Dimana di sini alfanya itu adalah 5%. 5% ini kita jadikan desimal, hasilnya itu adalah 0,05. Kemudian N-nya itu adalah 20.
banyaknya data, di mana untuk mendapatkan nilai L tabelnya itu kita bisa menggunakan tabel uji Lilliefors, di mana ketentuannya itu ada L tabel itu sama dengan L kurung buka N titik koma alpha, ya. Maka di sini nilai Lilliefors ini kita bisa dapatkan dengan ketentuannya itu N-nya itu 20 dan alfanya itu 0,05. Maka kita cari L tabel itu pada tabel nilai kritis uji Lilliefors distribusi normal, ya. Kita lihat tadi N-nya itu adalah 20. Kemudian alfa yang kita gunakan itu adalah 0,05, maka kita peroleh nilai L tabelnya itu adalah 0,190. Ya. Kemudian kriteria ujinya itu kita bandingkan nilai L hitung yang kita peroleh pada langkah kedua ini, 0,15 ini, dengan nilai L tabelnya, 0,190. Nah, jika nilai L hitungnya itu lebih kecil dari 0,190, maka H0 diterima. Tapi kalau nilai L hitung itu ternyata lebih besar ataupun sama dengan 0,190, maka H0 ditolak. Langkah yang terakhir yaitu membuat kesimpulan, di mana kita lihat ya, tadi itu nilai L hitungnya itu 0,15 dibandingkan 0,19 itu lebih kecil, ya. Jadi karena nilai L hitung yaitu sebesar 0,15 itu lebih kecil dari L tabel yaitu sebesar 0,19. Jadi dia memenuhi syarat yang ini, karena dia lebih kecil maka H0 diterima. Pada tingkat signifikansi 5%. Kesimpulannya itu kita kembali ke hipotesis uji. Karena H0 diterima, maka kesimpulannya itu adalah isi dari H0 ini, ya, yaitu data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Jadi ini kesimpulannya, ya. Ternyata data sampel tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Demikian materi kita mengenai uji normalitas dengan menggunakan teknik uji Lilliefors. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.